Oke, teman-teman, kita sekarang ketemu lagi dengan pembahasan tentang pasar, ya. Kemarin kita sudah bicara banyak tentang pasar. Nah, minggu kemarin atau beberapa hari lalu kita coba bicara tentang bagaimana sih menstrategikan marketing pada pasar yang menurut, eee, kita tidak usah pakai teknologi informasi. Oke, itu finish. Tapi ada yang bertanya sama saya tentang pasarnya. Masih ada pasar seperti itu ya, Pak? Pasarnya adalah pasar tradisional. Saya bilang banyak. Nah, saya mau bahas tentang pasar tradisional atau saya sering sebutnya pasar konvensional lah ya. Kalau tradisional kan masih kalau di Indonesia tuh banyak sekali pasar-pasar tradisional yang berbeda bentuknya ya. Tapi sekarang kita coba pasar konvensional. Ada hal-hal yang menarik dan unik di sana sebetulnya. Tapi kita coba bukan di Indonesia saja, tapi kita coba, keluarlah dari bumi Indonesia ceritanya, bagaimana mengenal itu pasar sebetulnya. Ada di luar negeri juga ada dan pasarnya mulai dari pasar yang kuno dulu, ya, oke. Baik, kita coba langsung ya, berbicara tentang pasar tersebut atau jenis hal tersebut. Oke, kita coba tentang ini, pasarnya, oke? Nah, mungkin di tempat teman-teman sekalian sudah ada cerita tentang pasar konvensional. Baik, kita lanjut saja bagaimana kalau pasar konvensional itu, ya. Eee, nah, tapi nanti ada balutan digital marketing ya, digital marketing. Nah, saya mau bahas tentang digital marketing nanti, ya, tapi sekarang pasar konvensional dulu. Digital marketingnya sebenarnya begini. Saya bahas adalah kegagalan orang menjalankan pasar digital marketing. Kenapa dia gagal? Nah, ada satu jurnalis mengatakan, jurnal digital mengatakan bahwa banyak terjadi kesalahpahaman dalam menampung informasi pada digital marketing atau dalam menjalankan strategi bisnis digital, ya. Apa yang menjadi salah gitu? Nah, itu dia pertanyaannya dulu. Saya mau ambil satu kesalahannya adalah orang tersebut tidak mau mengambil resources bisnisnya apa. Karena digital marketing itu kebanyakan kebanyakan adalah menyambung bisnis yang sudah ada. Menyambung bisnis yang sudah ada seperti hotel, menyambung bisnis yang sudah ada gitu, ya. Hotelnya sudah ada, tapi untuk mendapatkan pelanggan secara luas dia harus pakai digital marketing. Core bisnisnya sudah ada. Nah, kita mengenal core bisnisnya atau bisnis awalnya dulu. Pasar elektronik ada digital marketingnya, tapi sudah ada pasarnya. Dulu kita terkenal dengan Glodok Plaza, ya, terbesar pasar elektronik di seluruh dunia itu. Karena ada marketplace-nya dulu, ya, sebelum akhirnya, hancur gitu ya. Nah, itu core-nya. Salah satu bisnis yang saya mau bawa adalah core bisnisnya adalah yang sederhana sekali. Salah satunya adalah marketing itu dari standar yang paling dasar, ya. Standar yang paling dasar, bahkan tidak ada promosi, tidak ada branding, tidak ada idea di situ, tidak ada bisnis di situ, ya, tidak ada idea, ya, tidak ada bisnis yang mewah lah menurut saya gitu, yang ada cuma price dan komunikasi. Ya yang ada cuma harga sama bagaimana Anda berkomunikasi di situ, ya. Jadi marketnya itu cuma price, harganya juga variabel nggak bisa dipegang kadang-kadang, ya, tergantung pasarnya, tergantung ketersediaannya, ya.
Tergantung ketersediaannya. Dulu saya pernah cerita di salah satu pasar di Bogor, itu pasar induk TU. Lihat bawang putih, bawang merah, itu tergantung dari fluktuasinya, tidak bisa dipegang. Sayur juga, cabai merah, ya, itu bahkan tidak ada bentuk-bentuk standar harga. Tergantung dari musimnya katanya. Gitu ya. Ini tergantung demand-nya, betul-betul diserahkan pada hasilnya. Tomat, banyak pasar-pasar sayur di Indonesia itu semuanya price-nya cuma fluktuatif. Padahal itu kebutuhan pokok, tapi tidak ada standarnya. Oke, jadi price-nya ada, komunikasi, dengan sama komunikasi, selesai. Tidak ada bisnis yang lain. Kita lanjut. Saya cepat. Nah, saya ambil beberapa contoh tentang pasar-pasar tersebut. Saya ambil di yang unik-unik ya, yang saya ambil ini ya. Salah satunya adalah pasar yang Anda lihat di sini. Ya, ini pasar di Kalimantan Tengah yang banyak akhirnya dijadikan sebagai objek wisata. Nah, bukan lagi sebuah pasar yang apa ya? Menurut Anda pasar apa? Ya, bukan lagi sebuah pasar yang tok cuma jual beli gitu loh. Ya. Nah, ini ada pasar. Nah, dalam ensiklopedianya, pasar ini adalah floating market. Ya, floating market, pasar mengambang atas air. Lihat pasar yang di sini adalah buah semua. Itu resources, kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok di situ. Tapi sekarang kadang-kadang orang ke situ cuma pengen lihat, bikin foto gitu ya. Floating market, ya. Kemudian pasarnya itu agriculture. Lihat. Ya, sayuran, buah-buahan, agriculture. Nah, ini salah satu pasar di Siring, Kalimantan Tengah, ya. Kemudian dia marketplace gitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut Anda bisa perhatikan, ya. Di Indonesia punya pasar unik seperti ini, ya. Pasarnya pasar unik seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pasar tersini juga cuma komunikasi yang ada dan harga. Beli pisang di sini sama beli pisang di Jakarta beda, gitu ya. Atau beli ini di sini, oh beda. Nah, makanya saya bilang tidak ada bentuk price yang betul-betul atau harga yang betul-betul eee, paten lah gitu ya, harga standar gitu, oke. Ini pisangnya perhatikan, ini pisang Asia, pisang kita nih ya, kalau Anda sering disebut pisangnya, ini bukan pisang-pisang import nih tuh lihat, ini pisang-pisang pohon pisang, betul-betul Indonesian ya. Jadi, ini sayuran betul-betul sayuran Indonesia gitu ya. Jadi kita perhatikan yang di bawah sini itu betul-betul price sama ini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah Anda lihat di depan Anda adalah ada sebuah pasar yang didirikan zaman kolonial. Ini juga pasar, ya, tapi pasarnya campuran, ya. Lihat, Semarang terkenal dengan kelengkapan destinasi belanja di masyarakat sekarang. Ini adalah pasar yang diciptakan zaman dulu, ya. Jadi ternyata pasar memang sudah diciptakan zaman dulu di Indonesia, ya. Segala jenis pasar, ya. Ini zaman kolonial, ya. Oke. Kemudian selanjutnya lagi, nah kita keluar dari Indonesia sekarang. Tadi ada contohnya Indonesia tentang floating market. Nah, saya sekarang mau sedikit fokus ke pasar-pasar yang saya bahas kemarin ya, TU gitu ya. Yang tadi itu gambaran tadi itu hanya menceritakan bahwa ada loh pasar zaman dulu gitu ya. Tapi sekarang bentuknya udah berubah. Nah, tapi sekarang yang di Semarang itu, tapi sekarang kita akan bicara tentang pasar buah-buahan. Nah, kebanyakan on street. Lihat. Ini Westminster London loh ya. Ya, Westminster London. Dia pasarnya pasar street di jalanan.
ini trotoar. Berarti di sana pun ada pasar-pasar seperti ini. Dan lihat mereka komunikasinya dengan papan-papan seperti ini. Dengan harga sekian, 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 ya. Kita kalau ke jalan-jalan ke sana ya tentu akan lihat hal-hal seperti ini dan juga nggak tawar lagi kalau di sana gitu ya. Ini sekian, oke, gitu ya. Ini pasar-pasar yang memang agriculture ya, buah-buahan, fruit, vegetable ya ada di sini semua, gitu. Jadi perhatikan bahwa di luar negeri juga ada. Untuk di daerah Bogor, daerah saya juga ada pasar di jalanan, pasar tumpah yang saya sebut kemarin di video saya sebelumnya. Ya, itu pasar juga ya. Selanjutnya. Nah, lihat ini. Ini juga pasar, Semenanjung Malaysia. Pasar juga. Nah, hampir sama buah-buahannya atau pasar sayurnya jenisnya seperti Indonesia punya ya. Karena ini masih satu kepulauan kita. Jadi masih seperti Anda bisa lihat bahwa ini juga hanya di tenda saja gitu ya. Penjual pembeliannya. Nah, harganya juga dia tidak patok ya, per kilonya berapa ya. Kembali lagi hanya komunikasi dan harga saja. Ini di Dublin, Ireland ya, di Dublin, Ireland. Ini juga pasar yang disebut dengan pasar buah di Street, betul-betul Berkeley ya. Jadi kita bisa lihat bahwa seluruh dunia juga ada pasar-pasar on the street. Terutama untuk pasar-pasar seperti ini. Nah, ini ada pasar flowers, dia juga masih agriculture. Flowers itu agriculture. Lihat bagus sekali ya. Ini toko-toko biasa. Jadi semua di seluruh dunia ada pasar seperti itu. Nah, makanya ada pertanyaan, ada nggak? Ada banyak. Cuma mereka bersih gitu ya. Indonesia ya tahu sendirilah ya. Oke, selanjutnya juga sama. Marketplace nih ya, ini Moramanga, daerah-daerah Moramanga ini ya. Sama ya, jenis-jenisnya juga sama on the street ya, dia hasil-hasil pertanian farmer gitu ya. Bagus hasilnya gitu ya, atau bisa ini. Jadi nggak dijual di swalayan, hanya dijual di swalayan, tapi ini juga sama. Jadi kalau kita bisa lihat, nah banyak sekali ya. Nah ini Vietnam, Saigon, Vietnam. Ini juga menciptakan sebuah pasar, ini lebih ke pasar anyar kalau di kita nih, di tempat saya ini di Bogor ini ada kayak pasar anyar. Ya, Nha Trang, Saigon, Vietnam, ya. Lihat pasarnya. Pasarnya juga sama. Ini lebih ke variatif, bahkan ada makanan laut ya kalau di sana ya. Di sini enggak gitu ya. Ini pasar sayur ya, fokus. Ini lebih ke pasar anyar mungkin menurut saya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini Tackrook Street London juga sama. Jadi di London juga banyak pasar-pasar seperti itu. Tapi kita nggak bicara. Terakhir adalah kita coba bicara tentang Papua. Ya, adat di Shaker. Ini juga pasar seperti ini akan dibuatkan nanti kalau jadi gitu, ada 5 pasar induk di Papua yang akan mendapat supaya jangan di jalan gini karena dia tidak ada tutup sama sekali nih kalau di Papua gitu ya. Nah gitu. Nah, selanjutnya adalah pengembangannya Anda sekarang. Nah, untuk video kali ini Anda harus menjawab sendiri ya. Karena kemarin dari video kemarin saya menjelaskan tentang pasar induk sayur ya, bisnis konvensionalnya. Nah, ini saya membahas tentang pasar-pasar sayur di seluruh dunia ya. Beberapa tempat yang kita bisa lihat bahwa itu memang ada pasar tersebut. Nah, untuk kali ini bagian Anda yang menjawab sebuah tes buat Anda untuk menjawabnya dan Anda jelaskan, Anda kumpulkan pada template yang sudah saya berikan. Ya, tes yang pertama nomor 1 adalah pada bisnis konvensional pasar seperti di atas di mana proses penjualan dan pembelian terjadi dengan cara tradisional. Ya. Dan bagaimana mengembangkan bisnis ini menjadi modern. Dilihat dari 1,
Pengembangan bisnis dengan media elektroniknya bagaimana? Ya, perluasan bisnis pada pasar yang lebih luasnya bagaimana? Ketiga adalah proses transaksi digitalisasinya menurut Anda harus seperti apa? Ingat, pasar tersebut adalah core bisnisnya. Kita punya banyak banget resources untuk pertanian, tapi permasalahannya how to be sell di situ ya. Bagaimana Anda menjualnya menjadikan sebuah pasar yang terdigitalisasi dan bisa dinikmati oleh banyak orang dengan cara modern. Gitu ya. Nah, itu nomor satu. Yang kedua adalah berikan pendapat Anda tentang persaingan pada masa yang akan datang di era digitalisasi. Kembali lagi, pasar konvensional itu akan menjadi pasar yang akhirnya nanti akan modern dan ada persaingan di situ. Nah, Anda ceritakan pasar konvensional, bagaimana dia akan harus bersaing pada pasar-pasar modern, kemudian bagaimana dia harus melompat dengan kreativitas di pasar modern. Nah, jadi yang ketiga adalah apa maksud dengan kreativitas di atas? Ya, bagaimana dia harus ikut melompat? Ceritakan cara melompatnya. Bagaimana mekanisme menurut Anda lompatan di pasar konvensional menjadi pasar modern? Ya, ceritakan. Ya, ya. Jadi apa maksud kreativitas untuk pasar yang di atas itu ya? Ya, jadi bagaimana Anda mencoba menarik kreativitas itu dari pasar konvensional menjadi pasar yang modern. Oke, kira-kira seperti itu. Anda boleh jawab ya. Disiapkan untuk malam hari ini jawabannya dan dimasukkan pada template yang sudah disediakan. Nah, demikian sekian saja dulu bincang-bincang kita kali ini dan Anda jangan lupa tetap mengisi tesnya, kemudian kirimkan ke template yang sudah disediakan. Terima kasih untuk sudah mendengarkan, tetap sehat di rumah, tetap semangat dan kreativitasnya tetap tinggi ya di masa pandemi ini ya. Tetap ikuti protokol kesehatan. Selamat malam.